terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku. Rajaku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam. Selamat kita bertemu lagi dalam pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Sebelum saya akan mulai, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, sehingga malam hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada dan kami mau belajar akan kitab Daniel. Kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi kami yang akan menyampaikan dan mengurapi semua yang mendengarkan berita firman Tuhan ini, sehingga kami semuanya boleh mendapatkan kekuatan dan pengetahuan yang baru akan kebenaran firman-Mu, membuat kami lebih pasti dalam langkah, sehingga kami seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada Daniel 11 ayat 21, di mana pengganti Raja Seleucus adalah dikatakan raja yang hina atau raja yang jahat, ya, karena ia adalah seorang playboy yang tidak punya martabat raja. Ya, dia sering mabuk di jalan. Banyak orang yang menganggap ia sinting, ya. Apa yang dilakukannya, dia sering membawa batu di dalam kantongnya, dan ketika ada orang yang mentertawakan dia, maka orang itu akan dilempari dengan batu sampai mati, ya. Jadi siapakah raja yang hina ini? Sebagai pengganti adalah Raja Antiochus Epiphanes, ya. Dia mempunyai perbuatan yang licin, dikatakan dalam ayat yang ke-21, dan ini adalah merupakan bayangan daripada antikristus, ya. Dia bukan antikristus, tetapi dia memiliki roh antikristus, ya. Nah, Antiochus setelah berkuasa memecah bangsa Yahudi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Kita tahu bahwa Allah itu adalah yang mengadakan perjanjian, tetapi di zaman Antiochus ini sudah ada orang-orang yang dibujuk untuk murtad, ya, dengan memakai kata-kata yang licin. Dan ini menjadi satu pelajaran buat kami, perenungan buat kita, agar supaya kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau tidak, jangan sampai kita ini dibujuk sehingga untuk murtad dan meninggalkan Tuhan, ya, karena bujukan daripada antikristus. Lalu yang kedua, orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak, ya. Di akhir zaman, ya, digambarkan ada 5 anak darah yang pandai dan 5 anak darah yang bodoh. Dan ini adalah gambaran 5 anak darah yang bodoh, yaitu orang-orang yang sudah pernah dipenuhkan dengan Roh Kudus tetapi kehabisan minyak, ya. Nah,
Mereka masih punya kekuatan, dan kekuatan itu datang daripada firman Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar sesuai dengan firman Allah. Tetapi sejarah menyatakan bahwa pada waktu itu Antiochus Epiphanes berkuasa di bagian utara bahkan sampai ke selatan. Ia masuk ke dalam bait Allah dan dia mengerjakan hal-hal yang sangat keji, di mana barang-barang emas yang ada di dalamnya semua diambil, dirampas. Lalu di atas mezbah yang biasanya domba yang dikorbankan, tetapi dia ganti dengan babi. Bangsa Israel, babi adalah binatang haram. Darah babi diambil dan dipercikan di tiap-tiap pojok Ka'bah Allah. Bahkan ada seorang imam besar yang bernama Eliezer. Dia dipaksa untuk makan daging babi oleh Raja Antiochus Epiphanes. Kolam yang di bait Allah dipakai untuk merebus daging babi. Jadi ini sangat penghinaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Raja Antiochus Epiphanes. Dalam sejarah sebenarnya yang berhak untuk menggantikan adalah Demetrius. Demetrius adalah anak Antiochus Agung yang kalah perang terhadap Roma. Tetapi pada waktu itu saudara Antiochus ini disandra di Roma, lalu dilakukan penukaran Demetrius ke Roma. Tetapi akhirnya Demetrius meninggal, sehingga Antiochus Epiphanes naik tahta. Dia menjadi raja untuk menggantikan raja dengan tipu daya yang licin. Nah, baiklah, pada malam hari ini kita sampai kepada Daniel 11 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan Daniel 11 ayat yang ke-22 berkata begini. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Antiochus Epiphanes akan menjadi begitu kuat dan sangat kuat sampai ia tidak dapat dikalahkan lagi. Tidak ada yang sanggup untuk mengalahkan dia. Demikian ini adalah menggambarkan kerajaan antikristus di akhir zaman. Begitu kuat dan tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat menghancurkannya. Jadi antikris begitu punya kekuatan yang luar biasa. Orang-orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus juga, kalau dia kehilangan api, kehilangan minyak, kehilangan semangat, kurang semangat, lama-lama antikristus ini akan menguasai. Nah, baik, kita akan sampai kepada ayat yang ke-23. Daniel 11 ayat 23 berkata begini. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. Meskipun sedikit orang-orangnya. Nah, sifat antikristus itu adalah mulutnya licin dan curang. Jadi Raja Antiochus Epiphanes ini dia punya senjata yang kuat, yaitu dengan kata-kata yang licin, kata-kata yang curang. Nah, ini yang dipakai juga oleh roh antikristus, oleh antikristus, bahwa dia akan mengeluarkan kata-kata yang licin. Nah, baik, dalam ayat yang ke-24, Daniel 11 ayat 24. Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur di negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta diantaranya orang-orangnya. Juga terdapat tempat-tempat yang berbenteng. Ia membuat siasat tetapi hanya untuk sementara waktu. Jadi dinyatakan di sini dia akan memasuki daerah-daerah yang subur di negeri itu. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan
daerah-daerah yang paling subur ini adalah bicara tentang tanah permai. Ini adalah bicara tentang Israel, ya. Jadi Antiochus Epiphanus di sana dikatakan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh bapa dan nenek moyangnya. Ya, itulah yang akan dilakukan di Yerusalem. Ya, dikatakan mula-mula dia menghemburkan rampasan dan jarahan. Lalu hal-hal yang najis dilemparkan dan dihamburkan ke tempat-tempat suci. Ya, tetapi hal itu hanya berlaku sementara karena Allah tidak mungkin akan membiarkan kesuciannya dipermainkan begitu saja. Jadi semuanya pada akhirnya, ya, itu akan dihentikan karena Allah tidak mungkin membiarkan kesuciannya dipermainkan, ya. Perlu kita tahu bahwa pada waktu itu kerajaan Roma sudah mulai kuat, ya, dan menjadi besar. Dan itu adalah merupakan ancaman bagi Raja Antiochus Epiphanus, ya. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa pada akhirnya Raja Antiochus Epiphanus dia akan mengalami kecemasan, ya, ketika melihat bahwa kerajaan Roma sudah menjadi kuat dan besar, ya. Kita akan masuk kepada Daniel 11 ayat yang ke-25 sampai kepada ayat yang ke-28. Saya akan bacakan Daniel 11 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-28. Begini bunyinya. Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan raja negeri selatan dengan memakai tentara yang besar, dan walaupun raja negeri selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya, tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Ayat yang ke-27. Dan kedua raja bermasuk jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Ayat yang ke-28. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya, ya. Jadi ketika Mesir negeri selatan itu tidak tahan menghadapi serangan dari utara, maka perlawanan Mesir terhadap negeri utara tidak berarti, ya. Nah, saat menghadapi ancaman Roma, Raja Antiochus Epiphanus pulang ke negerinya lewat negeri kudus atau tanah perjanjian. Ia akan pulang dengan membawa harta yang banyak. Emas, perak juga yang ada di dalam bait Allah akan diangkut semuanya, ya. Dia bermaksud untuk menentang perjanjian kudus. Semua perjanjian Allah akan dilawan, ya. Nah, dikisahkan bahwa pada waktu Antiochus Epiphanus masih di negeri selatan, terdengarlah kabar burung bahwa ia telah mati, ya. Jadi ada isu-isu, ada kabar burung bahwa ia sudah mati. Sehingga imam besar di Israel mulai memperbaiki tempat ibadah. Dan tindakan imam besar ini dianggap oleh Antiochus Epiphanus sebagai pemberontakan, ya. Karena itu dilakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ya. Seperti tadi saya katakan, merebus daging babi, lalu air rebusan daging babi disiramkan ke bait Allah untuk memercik, ya, semua yang ada di dalam bait Allah. Nah, semuanya ini dilakukan karena dia merasa berkuasa. Jadi orang yang berkuasa biasanya ingin menguasai tempat ibadah, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dari pelajaran ini, saudara-saudara yang kekasih, bahwa Antiochus Epiphanes sebagai bayangan atau gambaran antikristus, ya, dia akan bekerja dengan membabi buta. Orang-orang percaya itu adalah sasarannya, ya. Karena itu kita harus berusaha untuk hidup kita senantiasa dekat dengan Tuhan, penuh dengan firman Allah, teristimewa penuh dengan Roh Kudus. Sehingga ketika antikristus datang, kita sudah diangkat, ya, kita sudah disingkirkan, sehingga kita aman dari peperangan melawan antikristus. Karena tadi dikatakan bayangan dari antikristus ini, dia punya kekuatan yang besar, ya. Dia punya tindakan-tindakan yang licik, ya, sehingga sulit untuk dilawan, sulit untuk dikalahkan, ya. Jadi yang terlebih baik buat kita adalah kita harus dekat dengan Tuhan pada hari-hari ini. Kita harus penuh dengan firman, ya, sehingga kita tidak gampang dihombang-hambingkan oleh berbagai pengajaran, dan kita harus penuh dan selalu penuh dengan Roh Kudus, ya, sehingga kita akan disingkirkan dan kita tidak akan ketemu dengan antikristus itu, ya, oknum daripada antikristus itu, ya. Karena itu saudara-saudara, biarlah kita bersyukur kepada Tuhan, ya, kalau sampai pada saat ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk kita memperbaiki diri, untuk kita meratakan jalan, untuk kita dipulihkan, ya, sampai benar-benar kita kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan, ya, sehingga kita akan bersama-sama Tuhan, kita akan disingkirkan oleh Tuhan untuk tidak berada dalam masa aniaya antikristus itu, ya. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan minggu depan, ya. Tuhan kiranya memberkati. Saya akan akhiri dengan doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh mengikuti pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami sebagai hamba-Mu, tolong kami semua umat-umat Tuhan, semua yang mendengarkan pendalaman Alkitab ini, kami semua boleh hidup dalam firman-Mu, kami boleh hidup penuh dengan Roh Kudus, sehingga ya Tuhan, kami akan disingkirkan oleh Engkau ya Tuhan, untuk kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, menghindarkan kami dari masa aniaya antikristus. Kami sudah tidak ada lagi bersama-sama di dunia ini, tetapi kami sudah bersama-sama dengan Engkau. Kami akan disingkirkan di tempat yang aman, dan Tuhan Yesus, Engkau akan selalu menolong dan menyertai setiap kehidupan kami. Engkau berikan, kuatkan kami, pimpin kami, pulihkan kami, supaya hidup kami seturut dengan kehendak firman-Mu, sehingga Roh Kudus akan tinggal terus dan memenuhi kehidupan kami, menguasai hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami sudah mengucap syukur, dan kami akhiri pendalaman Alkitab pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.